Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dahu wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulika karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhann. Inna ba'dadh-dhanni wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dan. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Al-ayat. Ibu-ibu jamaah pengajian rutin rahimakumullah. Ingkang kaping sepindah monggo kita muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang paring dumateng kita kathah kenikmatan sehingga syukur alhamdulillah wonten ing sonten menika kita sesarengan sadaya bermuajahah lan bermujalasah kanthi boten wonten setunggale alangan punapa kemawon. Mugi-mugi langkah ringan kita anggen dumateng mriki pikantuk ridho saking Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ingkang monggo kalih sholawat salam mugia katur dumateng junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saha sahabat keluarga lan mugi-mugi lumeber dumateng kula lan panjenengan sedaya. Ibu-ibu ingkang kula hormati, ayat ingkang kawula waos teng mukadimah wau ya menika surah Al-Hujurat ayat 12. Ingkang bunyinipun lan artinipun kirang langkung mekaten. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhann. Inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dan. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ijtanibu, jauhilah oleh kalian semua katsiran dari kebanyakan minadh-dhann berprasangka. Inna ba'dadh-dhanni, sesungguhnya sebagian daripada berprasangka itu ithmun adalah berdosa. Wala tajassasu, dan janganlah kalian mencari-cari kesalahan. Wala yaghtab, dan janganlah kalian mencari hal-hal yang menimbulkan permusuhan atau gibah ba'dukum ba'dun, di antara kalian satu sama lainnya. Ayuhibbu ahadukum, apakah engkau suka salah satu di antara kalian ayakula memakan lahma akhihi, daging saudaranya, maitan yang telah mati, fakarihtumu, padahal engkau semua tidak menyukainya. Wattaqullaha, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha penerima taubat dan Maha Rahim.
Ibu-ibu yang saya hormati, ayat 12 dari surah Al-Hujurat ini menurut Ibnul Mundhir asbabun nuzulnya ialah ketika ada sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Salman Al-Farisi. Surat Al-Hujurat ini terdiri dari 18 ayat, kemudian surat Madaniyah, asbabun nuzul ayat 12, ada seorang sahabat yang bernama Salman Al-Farisi yang memiliki kebiasaan yang tidak disukai oleh teman-temannya. Salman Al-Farisi ini barangkali memiliki kebiasaan seperti orang-orang Jawa pada umumnya. Kalau lapar, makan, minum, kemudian ngantuk. Ini kebiasaan kita juga. Kalau terlalu lapar itu tidak bisa tidur, kalau terlalu kenyang juga tidak bisa tidur. Tapi kalau kenyang, sebagaimana kualitas dan kebiasaan kita, biasanya kita tidurnya akan mudah. Nah, sahabat Salman Al-Farisi ini kemudian habis makan bareng-bareng bersama sahabat yang lain. Setelah itu kemudian tidur. Sekali, dua kali, tiga kali, kemudian membuat sahabat yang lain ini risih. Dan bagian sahabat yang lain kemudian gelendengi, atau dalam bahasa lain menggunjing. Nah, setelah terjadi pergunjingan di antara sahabat-sahabat yang ada, sahabat yang lain risih, sahabat yang lain menggunjing, maka turunlah ayat 12 ini dari surah Al-Hujurat. Ya ayyuhalladzina amanu stanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian berprasangka buruk, janganlah kalian mudah berprasangka, jauhilah kalian mudah berprasangka yang buruk. Dalam tafsir ini ada dua prasangka manusia, yaitu prasangka baik dan prasangka buruk. Apakah kita boleh berprasangka? Boleh, karena kita manusia hidup. Manusia itu memiliki prasangka-prasangka. Kalau dalam tafsir ini ada penjelasan yang sangat jelas, su'udzon di ahli khairi maksiat. Berprasangka yang buruk atau su'udzon terhadap orang-orang mukmin dan orang-orang mukminat itu termasuk bagian daripada kemaksiatan, termasuk bagian daripada dosa. Terus dilanjutkan, wa yajusu wahdar min ahli sirri bisu idon bihim, dan diperbolehkan untuk kehati-hatian kita memiliki prasangka terhadap orang-orang yang berbiasa berbuat keburukan. Itu boleh, tapi dalam rangka untuk kehati-hatian. Kalau ada orang kemudian jam 12 masuk ke rumah kita malam-malam di saat sepi, kemudian mengangkat barang yang kita miliki, entah televisi atau sepeda motor atau dompet atau kalung yang lain, ya kita wajib berdon atau berprasangka. Berprasangka apa ya? Berprasangka buruk. Ini adalah orang yang datang tak diundang atau maling. Itu boleh seperti itu boleh. Tapi kalau ada orang yang berbuat kebaikan kemudian kita memiliki prasangka yang buruk terhadapnya, itu yang tidak diperbolehkan. Kalau dalam tafsir ini disebut dengan minal ma'asi, bagian daripada kemaksiatan atau dosa. Ibu-ibu yang saya hormati, banyak riwayat-riwayat yang kemudian bisa kita ambil pelajaran
dari peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, yang bisa kemudian kita ambil hikmahnya sekaligus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Barangkali masyarakat yang ada di sekitar kita, termasuk diri kita, termasuk bagian orang-orang yang buruk atau termasuk bagian orang-orang yang baik, itu bergantung terhadap kondisi-kondisi kita. Kalau iman kita dalam posisi bertambah, barangkali kita masuk orang-orang yang baik. Tapi kadang juga ketika iman kita turun, kita juga tergolong menjadi orang-orang yang buruk. Maka jangan mudah untuk menghakimi orang lain, apalagi memberikan statement terhadap orang lain bahwasanya dia bagian daripada kelak orang-orang yang termasuk orang yang tidak baik. Mari kita lihat prasangka dan akhlak dari para nabi dan para sahabat Rasul Muhammad SAW. Saya mulai dari cerita yang biasa, tapi barangkali ibu-ibu tidak sampai kepada cerita awalnya, tapi akhirnya nanti sampai. Dalam kitab Al-Hikam karangan Ibnu Athaillah ada sebuah cerita yang menarik, walaupun ada unsur-unsur Israiliyat, tapi cukup menarik bagi kita. Suatu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melihat calon-calon penduduk surga dan calon-calon penduduk neraka. Dibawa oleh malaikat, diperlihatkan orang-orang yang dulu ketika hidup di dunia baik dan ketika orang hidup di dunia buruk. Yang satu baik sekali, rajin beribadah, hubungan dengan tetangga baik, kalau perempuan melayani suami dengan baik, mendidik anak dengan baik, dan lain sebagainya. Yang satu itu tidak baik, sholat tidak pernah, puasa apalagi sedekah dan lain sebagainya. Kemudian Nabiullah Ibrahim alaihissalam ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai Nabi Ibrahim alaihissalam, engkau telah melihat kelakuan orang-orang yang ada di dua golongan ini. Golongan yang pertama adalah golongan orang-orang yang saya tunjukkan keburukannya di dunia. Dulu ketika di dunia dia selalu menyakiti istrinya, tidak peduli terhadap istrinya. Dia akan kembali kepada istrinya ketika dalam kondisi susah. Tapi giliran senang dia tidak ingat rumah, tidak ingat istri, tidak ingat anak, tidak ingat cucu dan lain sebagainya. Kalau pulang dia pasti membawa sesuatu yang tidak baik. Dengan tetangga dia selalu nukari, selalu bertengkar, bikin ribut, barang-barang tetangga diambil dan lain sebagainya, selalu menyusahkan. Sholat juga tidak pernah, puasa apalagi sedekah. Menurutmu wahai Ibrahim, orang ini diapakan? Orang ini diapakan? Kemudian Nabiullah Ibrahim alaihissalam menjawab, ya Rabb, orang ini disiksa saja. Orang ini disiksa saja. Orang ini disiksa saja, dihabisi, kemudian dibunuh dengan sekejam-kejamnya sebagaimana sifatmu ketika membalas dengan orang-orang yang tidak beriman, yaitu syadidul iqab, yang iqabnya atau balasannya sangat keras. Baik kalau seperti itu, maka orang yang buruk tadi yang diperlihatkan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam kemudian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberi iqab, diberi balasan yang setimpal, diberi balasan yang buruk, disiksa kemudian dibunuh, dihidupkan lagi, disiksa lagi, dibunuh, dihidupkan lagi dan lain sebagainya. Kemudian demikian pula terhadap orang yang baik, Nabiullah Ibrahim tentu menginginkan balasan yang baik pula. Setelah selesai Nabiullah Ibrahim alaihissalam dikembalikan ke bumi, kemudian dipertemukan dengan anaknya yang bernama Ismail alaihissalam. Tiba-tiba ibu-ibu yang saya hormati, Nabiullah Ibrahim alaihissalam mendapatkan perintah untuk menyembelih anaknya. Nah ini ibu-ibu barangkali kalau cerita ini sering mendengar, tapi yang awal tadi saya kira jarang mendengar. Kemudian Nabiullah Ibrahim alaihissalam protes kepada Allah, ya Rabb,
kenapa saya harus menyembelih anakku? Padahal anakku sangat aku cintai. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab, bukankah engkau dulu pernah menyuruh aku ketika aku minta pendapatmu untuk memberikan balasan yang setimpal kepada orang-orang yang buruk? Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam, tapi ini anakku wahai Nabi, wahai Allah, ini anakku yang aku baru ketemu, dan aku bersama anakku termasuk orang-orang yang baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya, bukankah hamba yang pernah berbuat kemaksiatan kemudian engkau minta untuk disiksa bagian pula dari hamba-hamba, bagian pula dari orang-orang yang kemudian pernah hidup di dunia sebagaimana engkau dengan anakmu? Maka Nabi Ibrahim alaihissalam malu menghadiri dan malu untuk menyatakan kembali apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maksud ayat ini dan cerita ini ada korelasinya, ada sambungnya. Kadang-kadang kalau berurusan dengan diri kita, dengan keluarga kita, dengan anak kita, dengan saudara-saudara kita, walaupun buruk kita katakan alhamdulillah. Tapi kalau dengan urusan orang lain, kadang-kadang kita tidak mau memakai pertimbangan itu, nggak mau pertimbangan itu. Suatu ketika ada orang dibilang, Pak, itu tetangga panjenengan rumahnya untuk main judi, gaplek, teruter dan lain sebagainya. Bagaimana pendapat panjenengan? Alhamdulillah min dzalik, ya Allah, kok maksiatnya seperti itu. Tapi ponakane sampean sing menang, alhamdulillahirabbil alamin. Ini kadang-kadang tidak adil seperti itu. Kadang-kadang tidak adil. Kadang-kadang tidak adil gitu ya. Nah, ada orang naik motor, ya, naik motor. Jawa itu manggone kokek, ora jilbaban, buka aurat, nombak motor lanang, buantere ora pantes. Buantere ora pantes. Tanggane jenengan begitu lihat isi nyapu langsung metu nyepatani. Mati oleh nabrak gitu. Jenengan mendengar seperti itu langsung metu milu nyepatani, luwih kejem meneh. Cepet mati ya barang tanggane kae ponakane sampeyan, astagfirullahaladzim. Nah, hal-hal yang seperti ini ibu yang saya hormati, kadang-kadang terhadap orang yang dalam keadaan sekarang tidak seperti kita, belum sebagaimana harapan kita tidak boleh seperti itu. Tidak boleh. Sekalipun orang itu jahat sekalipun, kita tidak boleh nyepatani, mendoakan orang itu jelek dan lain sebagainya. Karena ini bukan kebiasaan dari risalah nubuwah, bukan kebiasaan dari risalah yang para nabi dan para rasul bawa untuk rahmatan lil alamin. Nah, kadang-kadang terhadap orang-orang mukmin yang sekarang tidak sama dengan kita, tidak selaras sejalan dengan kita, kadang-kadang kita kejamnya naudzubillah min dzalik, dan kadang-kadang kita mampu mengeluarkan kata-kata yang kasar, kata-kata yang tidak pantas, tidak layak, bahkan kita menghakimi bahwa mereka bukan bagian daripada kita. Nah, ayat ini mengingatkan kepada kita semua bahwa buruk sangka terhadap orang mukmin dan mukminat itu tidak diperbolehkan, tidak diperbolehkan. Maka ada kisah ketika Nabi Muhammad SAW hijrah ke Taif. Ini sangat masyhur kalau cerita ini, sangat masyhur. Hijrah ke Taif kemudian ditolak oleh orang-orang Taif, kemudian bahkan dilempari dengan batu sampai para sahabat melindungi Rasul Muhammad SAW dengan badannya. Namun karena batunya yang dilempar itu sangat banyak, bercucuranlah darah Rasul Muhammad SAW. Saking tidak sabarnya dan bencinya terhadap penduduk Taif, malaikat Jibril langsung turun dan menawarkan bantuan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, sekiranya engkau izinkan kepada saya untuk mengambil gunung Uhud itu dan saya timbangkan kepada penduduk Taif sekarang, saya aku akan lakukan. Tapi jawaban Nabi Muhammad SAW sangat luar biasa. Jawabannya malah mendoakan, Allahumma hdi qaumi, Allahumma hdi, ya Allah, berikanlah petunjuk kepada siapa al-qaum fa innahum la ya'lamun. Kaum itu yaitu penduduk Taif
sesungguhnya mereka itu orang yang belum tahu apa implikasi dan dampak terhadap doa itu. Ternyata orang-orang taib masuk Islam pasca nubuah Nabi disampaikan atau risalah Islam disampaikan. Nah, inilah bapak-bapak yang kemudian mengilhami kita, memberikan pelajaran kepada kita tentang risalah-risalah nubuah kepada kita. Kita harus teladani. Bukankah kita pernah mendengar tafsirnya surat Al-Lahab? Surat Al-Lahab itu kan bapak ibunya dinas di dalam Al-Quran. Ibunya namanya Ummu Jamil, kemudian bapaknya namanya Abu Lahab itu ya. Itu bapak ibunya dinas di dalam Al-Quran. Tapi keturunan Abu Lahab itu ya ada yang masuk Islam. Ada yang masuk Islam. Kemudian memperkuat dakwah Nabi, memperkuat dakwah Islam dan lain sebagainya. Maka perbuatan manusia itu kadang-kadang jangan diukur di awalnya atau di pertengahannya, tapi kadang-kadang kita harus ukur di akhirnya. Barangkali simbaya radun sholat, maca Quran orang bisa, anaknya bisa maca Quran, bisa hafal Quran, ahli sholat, imam, ya ada yang seperti itu. Maka khairul amal khawatimah, kebaikan amal seseorang itu di akhirnya. Maka buruk sangka terhadap orang mukmin itu tidak diperbolehkan. Kalau memang wal berdua berandali orang pantas, ya kita doakan saja tanpa kemudian kita berprasangka buruk terhadap orang itu, karena ini tidak diperbolehkan dalam perspektif atau dalam pandangan Islam. Sejahat apapun kita harus memberikan harapan kepada mereka, sebagaimana ketika kita membayangkan atau menempatkan diri kita pada posisi itu. Tidak mudah menjadi orang yang berhadapan-hadapan dengan orang-orang yang dalam masa sekarang belum mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi percayalah, sekiranya kita bersabar menghadapi orang-orang yang seperti itu, kemudian tidak memiliki prasangka yang buruk, Allah akan memberikan kebaikan-kebaikan terhadap diri kita bersama. Bahkan Nabi Muhammad SAW suatu ketika, dan ini ceritanya cukup muktabar, masih sholat bersama sahabat. Ujuk-ujuk ada Arab Badui yang datang kemudian kencing di depan masjid, karena masjidnya masih terbuka dan kencingnya ngantar. Kemudian para sahabat marah semua, kecuali Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad SAW tidak marah, maka Badui itu berdoa, ya Allah, saya mulai sekarang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul, bahwa Rasul Muhammad SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerasulan dan kenabiannya. Saya wassalam dan tersenyum, kemudian bersabda, bukankah surga itu seluas langit dan bumi, dan bagi orang-orang yang ada di dalam masjid ini sangat layak masuk ke dalam surganya. Nah, inilah bapak-bapak, para kiai, para ustadz itu mengajarkan kepada kita, ketika memang menghadapi orang-orang yang belum sejalan dengan kita jangan bohong. Jangan bohongan, apalagi memiliki prasangka-prasangka yang buruk. Karena ini penting bagi kita. Karena kadang-kadang kita tidak tahu terhadap bapak, tidak tahu terhadap sesuatu yang terjadi pada orang tersebut, tidak tahu apa yang seharusnya kita lakukan, sehingga karena ketidaktahuan kita memiliki langkah yang tidak baik. Maka sahabat Ali karamallahu wajhah mengajarkan kepada kita kalimat-kalimat yang sangat berharga sekali. Sekiranya kita kemudian mengamalkan hadis Rasul yang sangat mulia, yaitu Allahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi madamal abdi fi auni akhihi. Sesungguhnya Allah akan membantu saudaranya selama saudaranya mau membantu saudaranya yang lain. Maka sungguh ini sangat baik bagi kita semua. Apalagi kita seiman, seislam, kadang-kadang hanya gara-gara perbedaan yang kecil maka kita saling bermusuh-musuhan. Atau misalnya ibu-ibu Aisyah merapat di PDM, janjian ya
ngisuk nganggo klambi batik Aisyah kembang misalnya wis seragam dhewe. Begitu mangkat siji ora nganggo bisa kayak gitu. Bapak itu wis dikabari orang belum nganggo padahal dia punya alasan sendiri. Tapi kadang-kadang hanya karena kecil itu kemudian diminta biasa kayak monyet cici. Kita nggak boleh seperti itu. Karena kita sebagai orang yang sama agamanya, orang yang sama keimanannya, barangkali di antara kita memang ada perbedaan-perbedaan yang tidak harus disamakan dan persamaan-persamaan yang tidak harus disamakan, tapi cari persamaan di antara perbedaan-perbedaan yang ada. Maka risalah Islam ini sungguh sangat mulia. Yang beda memang tidak harus disamakan. Saya sering mengatakan bahwasanya tidak ada toleransi dalam beragama, adanya toleransi dalam kemanusiaan. Toleransi keberagaman tidak ada, karena ayatnya sudah menjelaskan kepada kita bahwasanya agamamu, lakum dinukum waliyadin. Itu tidak bisa kita samakan. Menurut kita, ya agama Islam yang paling benar. Ya sudah titik. Kalau agama yang lain kemudian kita anggap benar juga, itu yang dinamakan dengan pluralisme dalam beragama, menyamakan bahwasanya agama itu sama. Nah, toleransi letaknya di mana? Toleransi ya letaknya di kemanusiaan. Karena dia manusia, dia punya agama, mau menyembah agamanya silahkan. Tapi kita tidak boleh menyamakan agama satu sama yang lain itu sama. Nah, inilah kedudukan bagaimana kemudian kita tidak diperbolehkan memiliki prasangka yang ibu-ibu yang saya hormati. Secara garis besar, manusia ini memiliki dua aib. Yang pertama adalah aib yang dinamakan dengan aibul khalqiyah. Aib yang memang dari sisi penciptaan dari sananya. Manusia yang nggak ada yang sempurna, nggak ada yang sempurna. Dan kebaikan, keburukan, kecantikan, kegantengan itu perspektif orang yang menilai. Nggak ada yang sempurna. Apalagi kita. Gak ada yang sempurna. Maka ketidaksempurnaan itu harus kita sadari. Ketika kita melihat orang-orang dalam tanda kutip memiliki cacat, memiliki kekurangan dari sananya, ya kita harus dalam tanda kutip menempatkan orang tersebut pada porsi dan posisinya masing-masing. Karena mereka ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita rawat dalam binika kebasyariahnya. Siapa orang yang ingin memiliki bentuk tidak sempurna? Setiap orang ingin memiliki bentuk yang sempurna. Tapi kadang-kadang orang yang tidak memiliki kebersamaan dan menyadari kebasyarian Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh orang tersebut akan mendapatkan balasan yang sesuai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu yang saya hormati, saya pernah membaca sebuah riwayat dari seorang tabi'in yang bernama Umar bin Abdul Jamu. Umar bin Abdul Jamu ini sahabat yang memiliki kekurangan fisik. Umar bin Abdul Jamu itu sahabat yang memiliki kekurangan fisik. Dia tidak bisa berjalan. Kalau sekarang di kursi roda lah. Tapi dengan risalah Nabi Muhammad SAW itu sangat benci sekali. Kalau mendengar nama Nabi Muhammad SAW itu sangat benci sekali. Sadarnya bagaimana? Sadarnya ketika ia kemudian buang air besar, kemudian dia ditempatkan oleh anaknya, kemudian karena powotan yang dipakai itu sudah rapuh sehingga dia jatuh ke kampusnya itu ya. Kemudian dia gupak dengan kotorannya sendiri, kemudian ditolong oleh seorang yang beriman yang sangat luar biasa sekali, tidak lain adalah anaknya, sehingga dia disadarkan oleh anaknya, hingga Umar bin Abdul Jamu ini menjadi seorang tabi'in pengikut Islam yang setia, hingga dia memiliki julukan yang sangat luar biasa. Nah, kesadaran penempatan ini menempatkan Umar bin Abdul Jamu menjadi salah seorang yang
kuat dalam ingatan, kuat dalam dakwah, dan kuat dalam kerisalahan yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW untuk didakwakan oleh beliau. Nah, inilah yang dinamakan dengan orang-orang yang diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sisi kecacatan fisik. Tidak ada yang sempurna. Bahkan ibu-ibu yang saya hormati, kesempurnaan tidak ada yang dimiliki oleh kita semua. Pasti ada kekurangannya. Ada kekurangannya. Di antara pengingat bagi kita semua, ya, di antara pengingat bagi kita semua, kita diingatkan agar kita tahu persis bahwa manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagian dari pada manusia yang sama dengan makhluk-makhluk yang lain. Kalaulah kita makan dan minum, ya kita juga mengeluarkan kotoran dari makanan dan minum itu dari berbagai macam jalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Tentu ketika kita melihat orang-orang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kecacatan secara fisik, kita harus mengambil hikmah darinya. Ada seorang penghafal Quran, kemudian ditanya, apakah engkau merasa malu dan merasa tidak beruntung karena engkau diberi kecacatan seumur hidup tidak bisa melihat? Kemudian orang ini menjawab, saya merasa bersyukur karena dengan tidak bisa melihat ini saya mampu menjaga hafalan Quran saya, dan saya mampu hafal Quran 30 juz dan lain sebagainya. Yang kedua adalah aib secara khuluqiyah. Kalau tadi aib secara khalqiyah, yang kedua adalah aib secara khuluqiyah. Aib secara khuluqiyah ini tingkah laku. Kalau watuk bisa diobati, kalau watak tidak. Kalau watuk bisa diobati, kalau watak tidak. Maka kalaulah yang rusak itu akhlak kita, maka cara pembenarannya tidak ada jalan lain kecuali dengan cara bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara pembenarannya tidak ada jalan yang lain kecuali kita harus kembali dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bahasa lain menggunakan bisa konsep tahalli, kemudian atau tahalli, tajali dan lain sebagainya. Nah, proses inilah kemudian harus ditempuh oleh seorang hamba untuk memperbaiki, untuk mengislah dari sisi aib khalqiyah. Ada khalqiyah, ada khuluqiyah. Yang khuluqiyah, orang itu kalau memang tabiatnya senang ngomong, dimanapun akan ngomong, dimanapun, di warung ya dia ngomong. Bahkan ketika sholat Allahu Akbar dia lupa. Di depannya itu ada temannya yang lagi sholat, di mekenanya itu ada semut sing prewek. Ya dijawil. Karena memang suka ngomong tabiatnya, hingga dia lupa isi sholat. Dia mulai dijawil, ngadrupomu ana semut gitu ya. Ini karena memang sudah tabiat. Ada juga tabiatnya orang yang memang di mana-mana pokoknya yang dari jenggot mesti turu gitu ya, dimanapun ya seperti itu. Ngaji ku nembe jenggot langsung muni. Itu tabiat. Ya masing-masing tabiatnya seperti itu. Ada orang yang tabiatnya memang walaupun badannya kecil tapi naik masalah mangan bisa ngentek-ngentek di mangan itu kan dari besar dan kecilnya badan gitu ya. Itu tabiat kita masing-masing. Dan tabiat itu memang ada yang baik, ada yang buruk. Kalau berkenaan dengan tingkah laku, maka keburukan tingkah laku pada kita sering kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada orang yang bisa menilai kebaikan dan keburukan kita kecuali dipandang dari diri kita dan dipandang orang lain. Kadang-kadang kita memang butuh penilaian orang lain, butuh benar lain. Kadang-kadang kita disamakan, dikatakan hal yang sesungguhnya saja, kadang-kadang kita marah, apalagi yang tidak sesungguhnya. Misalnya saya gemuk dikatakan, gendut, padahal kan saya memang gendut. Kenapa harus marah bahwa memang saya gendut? Nah, tapi kadang-kadang kita dikatakan sebenarnya saya marah, apalagi dikatakan yang tidak sesuai. Misalnya ibu-ibu yang umurnya sudah 60
60 tahun ke atas itu kan sudah pada peot kayak gitu misalnya. Isora ayulah gitu gitu ya. Ya sisa-sisa cantik barangkali masih gitu ya. Tapi sudah tidak muda lagi. Umur 65 dibilang mbah simbah, ojo aku tuh simbah, aku tante misalnya kayak gitu. Ini kan tidak mau mengakui keabsahan dirinya sendiri. Nah dikatakan hal-hal yang seperti itu kadang-kadang kita tidak mau. Nah inilah yang kemudian di dalam bahasa Al-Quran kita tidak boleh riba, tidak boleh mencela keadaan orang lain dan lain sebagainya. Maka kesenangan pada diri seseorang itu menjadikan kadang-kadang kita lupa mengukur kapasitas diri kita. Maka mengatakan yang sesungguhnya saja kadang-kadang kita perlu hati-hati, apalagi mengatakan hal-hal yang tidak sesuai dengan sesungguhnya. Ada orang tinggi yang mudah kita minta bantuan. Orang tinggi itu ada kelebihan kalau ada barang-barang di atas kan gampang. Ya. Kadang-kadang kita los kalau jerapah cukup kayak kalau. Ya bukan tinggi tapi kan orang tidak suka gitu. Nah ketika orang tidak suka maka Quran sesungguhnya melarang terhadap hal-hal yang seperti itu. Nah ayat ini kemudian memberikan peringatan kepada kita dengan peringatan yang pakai majasi. Ayu ibu ahadukum ayyakulallah ma'ahi maitan fakaritum. Apakah engkau suka memakan daging saudaramu sendiri padahal engkau sangat tidak menyukainya? Artinya kalau kita membicarakan aib-aib orang lain, membicarakan ketidakbaikan orang lain, seperti kita memakan daging saudaranya sendiri yang sudah mati, padahal sungguh memakan bangkai itu tidak kita sukai. Ini peringatan Al-Quran kepada kita dengan bahasa majas yang sangat bagus sekali, agar kita mampu mengevaluasi diri kita. Kita memang bukan manusia yang sempurna. Dengan ketidaksempurnaan itu, mari kita bersama-sama mengkaca diri kita dan perlu kita mendapatkan masukan dari orang lain. Kalau diingatkan ya alhamdulillah, jangan kemudian marah. Diingatkan itu ya alhamdulillah. Kadang-kadang kita diingatkan malah marah. Terutama diingatkan hal-hal yang terkait dengan prinsip-prinsip, kadang-kadang kita marah. Nah ini sesungguhnya bagi orang-orang yang beriman tidak baik untuk melakukan seperti itu. Ayat ini ditutup dengan kalimat yang sangat baik. Innallaha tawwabur rahim. Sungguhnya Allah itu maha menerima taubat. Ibu-ibu ingat cerita Waqsi, pembunuh paman Nabi Muhammad SAW, Said Hamzah. Waqsi itu kan pembunuh bayaran kalau sekarang. Waqsi itu diutus oleh tuannya, wahai Waqsi kamu ikut perang di perang Uhud. Tapi saya kasih bayaran yang besar. Engkau hanya untuk membunuh Hamzah saja pamannya Nabi Muhammad SAW, bukan untuk membunuh yang lain. Pokoknya Hamzah dibunuh, bawa bukti sini, saya akan kasih upah yang banyak. Waqsi setujui. Saya setujui upahnya, kemudian imbalannya seberapa disepakati. Kemudian Waqsi kebetulan ahli senjata di berbagai macam bidang peralatan perang, dan keahlian yang sangat populer yaitu memakai tombak. Maka begitu perang Uhud, pasukan Islam dalam posisi terdesak, Waqsi memanfaatkan kesempatan itu untuk menombak Said Hamzah paman Nabi Muhammad SAW dari belakang, dari punggung hingga tembus ke dada. Maka robohlah paman Nabi Muhammad SAW bernama Hamzah. Kemudian begitu tersungkur, diambillah belati Waqsi yang telah disiapkan, kemudian dibedah kayak bedah ayam itulah, kayak bedah ayam, dibedah dari dada sampai ke pusar. Setelah dibedah, Waqsi sangat terobsesi karena teringat dengan upahnya sangat besar. Kemudian dalamnya Said Hamzah paman Nabi SAW itu dikeluarkan semua, diodol-odol lah. Sebagian dimakan, ada yang meriwayatkan jantungnya, ada yang meriwayatkan hatinya dimakan, dan sebagian yang lain dibawa ke tuannya untuk membuktikan bahwa Said Hamzah itu telah meninggal dunia. Nah, singkat cerita, Nabi Muhammad SAW mencari syuhada untuk orang yang gugur, orang yang meninggal dunia di medan pertempuran Uhud. Begitu dilihat, ternyata paman kesayangan beliau yaitu Said Hamzah
itu mati gugur dalam posisi yang sangat tragis, yaitu jeroannya diodol-odol, kemudian beberapa bagian sudah ditemukan lagi. Maka Rasul menyolatkan syuhada Uhud sebanyak itu disertai dengan pamannya Nabi. Maka disini ada fikihnya kayak gini. Fikihnya bagi orang-orang yang mencintai dan dicintai, atau panjenengan misalnya mencintai suami atau mencintai anak atau mencintai saudara itu yang telah meninggal dunia, sebelum dibawa ke masjid atau musola mau disolatin, jenengan ikut sholat di rumah. Ikut sholat di rumah, kemudian sambung polisi nyolati meneh, jenengan ikut lagi kayak gitu. Ada orang sholat lagi, jenengan ikut lagi, karena kebetulan yang meninggal misalnya suami atau anak jenengan atau bapak jenengan atau ibu jenengan, saya gitu. Itu ada yang kemudian mengkiaskan dengan peristiwa Nabi Muhammad SAW mensolati pamannya Hamzah. Berkali-kali mensolati bagi orang yang dicintai dalam sholat jenazah diperbolehkan. Itu kiasnya seperti itu. Maka misalnya panjenengan ada orang yang meninggal dunia dan sangat dicintai, misalnya bapak atau sibah gitu ya, kemudian mensolati berulang-ulang dalam sholat jenazah dengan kias Nabi Muhammad SAW mensolati Hamzah, itu diperbolehkan. Dan seperti itu ya. Berikutnya, saking manggele Nabi Muhammad SAW itu kan teringat terus. Seperti misalnya saya dan jenengan ditukari uang sak entek-entek itu, sak entek-entek dan lain sebagainya. Sampai orang-orang yang kita cintai menghadapi fitnah itu tidak kuat, kemudian meninggal dunia. Kemudian kita ingat, ya Allah, gara-gara kayak misalnya walaupun meninggal sudah ada garisnya kayak gitu ya. Kemudian teringat terus kita disakiti sampai keluarga kita dihancurkan. Itu teringat terus. Nabi Basariahnya juga mengingat itu. Manusia biasanya ingat itu. Ingat tentang bagaimana Waksi menyakiti orang yang sangat dicintai. Setelah Fathul Mekah terjadi, Waksi ini ternyata ketakutan dan dia ngumpet-ngumpet biar tidak ketemu. Akhirnya Waksi bilang sama istrinya, wah istriku, tolong buat temui Nabi Muhammad, saya mau bertobat dan masuk Islam. Kemudian istrinya menemui Waksi, kemudian bilang, ya Rasul, saya ini mau bercerita dengan engkau. Ada orang yang sangat berbuat dosa, dosanya sangat besar, apakah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka Nabi Muhammad bilang diampuni. Tapi ini orang yang pernah menyakitimu, tetap diampuni. Siapa? Saya ini istrinya Waksi. Maka Nabi Muhammad berikan tutup dan wajahnya sempat memerah. Kemudian Nabi Muhammad tetap bilang, Allah akan mengampuni dan aku akan menerima Waksi. Waksi kemudian dipanggil, dia dapat dengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian bilang, wahai Waksi, aku memaafkan kesalahan-kesalahanmu yang dulu pernah menyakiti aku dengan membunuh pamanku. Karena aku ini manusia biasa, ya kamu tetap Islam, kamu tetap akan selamat, kamu tetap akan menjadi penghuni surga. Tapi ya ojo sering-sering ketemu aku lah, ojo kilingan terus. Kira-kira seperti itu ya. Jadi kalau kita benci dengan orang isi ono dendam kesumat gitu ya, cara paling gampang ya kita tetap mengampuni, ojo kilingan terus, ojo sering ketemu gitu. Kira-kira kayak gitulah strategi pengelolaan kebencian kadang-kadang ya perlu kita terapkan. Ojo malah takluk temu malah kilingan terus gitu ya. Mana akan muncul keburukan, dendam dan lain sebagainya. Strategi pengelolaannya seperti itu. Ini yang dicontohkan oleh Rasul Muhammad SAW. Dan Allah itu akan menerima taubat siapapun, orang yang pernah berbuat jahat, berbuat tidak baik kepada siapapun. Maka sifat yang berikutnya adalah Ar-Rahim. Allah Subhanahu wa Ta'ala Ar-Rahim. Ar-Rahim itu akan diberikan kepada orang-orang yang beriman. Nah, saya yakin bahwasanya panjenengan dan saya nanti ketika bisa mempertahankan iman, besok kita akan kumpul di surga. Amin. Karena hadisnya memang seperti itu. Barang siapa yang memiliki keimanan walaupun sebiji darah, maka kita akan dibalas dengan kebaikan. Nah, masuk surganya bareng apa ora ya Allah a'lam. Barangkali masih mampir sedilor antara rokok mampir lah misalnya ada yang masuk gitu ya. Nanti di sana kita ngaji rebunan lah, coba kalian undang aku. Kira-kira pernah rebunan Pak gitu ya. Ya karena orang-orang yang baik itu akan dikumpulkan dengan orang-orang yang baik. Itu janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang baik itu akan dikumpulkan dengan orang-orang yang baik.
Dan saya yakin kita termasuk orang-orang yang baik. Karena dengan berbagai macam aktivitas, dengan penuh perjuangan, ibu-ibu yang sudah tua melakukan bayangan sebelumnya bergili bayangan ya bergili angin melakukan melipir ya, tapi masih bisa sampai ke musola ini, itu luar biasa. Mudah-mudahan besok termasuk ahli jannah. Amin. Demikian ibu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita akhiri dengan baca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah.